Misalnya kalian memiliki video capture seperti RGB Link Mini, ya, ataupun kalian memiliki kamera DSLR atau mirrorless, ya seperti ini, dan kalian ingin melakukan live streaming ke beberapa platform seperti YouTube, Facebook, Instagram, ya, TikTok, Shopee Live, LinkedIn Live, dan lain-lain. Tapi kendalanya adalah PC atau laptopnya kalian tidak mumpuni, sehingga susah untuk bisa menjalankan software live streaming seperti OBS ataupun vMix. Ya. Daripada keluar budget yang berlebih ya, untuk membeli sebuah PC dengan spek khusus, dan seterusnya menyewa operator untuk menjalankan software seperti OBS ataupun vMix, mendingan nonton video ini sampai selesai. Saya ada solusi buat kalian. Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia Channel. Ini adalah video encoder H264 dari KiloView. Tanpa basa-basi lagi, yuk let's get started. Oke, pertama-tama kita akan cek dulu fitur-fitur apa saja sih yang dimiliki oleh video encoder ini. Dan modelnya apa-apa saja ya. Kita lihat di sini dia adalah H264 SDI ataupun HDMI encoder ya. Di mana seri E ini memiliki dua model ya. Pertama adalah E1 dan E2 ya. Ini yang saya pegang ini adalah E2 ya. Dia memiliki inputnya HDMI ya. Sedangkan E1 itu memiliki input dan loop SDI ya. Jadi perbedaannya di situ ya. E1 adalah SDI dan E2 adalah HDMI. Jadi tergantung kebutuhan kita. Dan seterusnya juga dia memiliki produk yang baru ya. Sekarang E1 seri E1-nya ada Test NDI. E2-nya juga ada Test NDI ya. Jadi perbedaannya adalah E1-nya NDI itu memiliki fitur untuk bisa encode NDI keluar ya. Oke. Apa sih fitur yang dimiliki oleh video encoder ini? Ya, kita lihat pertama adalah video encoder ini dia bisa mengencode H264 ya menjadi protokol seperti RTMP ya. Kalau kita tahu protokol RTMP ini adalah protokol yang digunakan oleh YouTube, Facebook, Shopee Live, LinkedIn Live, ya, dan banyak platform yang lain, ya. Rata-rata menggunakan RTMP, ya. Jadi kita bisa mengencode kita punya signal HDMI atau SDI langsung ke YouTube, ke Facebook, dan lain-lain. Oke, fitur seterusnya adalah video encoder E-series ini, ya, dia bisa multi-stream output, ya, di mana dia bisa sekali stream langsung ke 8 platform untuk mainstreamnya dan 8 platform untuk substream ya. Jadi total dia bisa sampai 16 ya. Bedanya adalah untuk yang mainstream itu bisa sampai Full HD 1080p ya, dan juga kalau misalnya substream dia bisa sampai 720p. Oke. Dan fitur selanjutnya adalah kita juga bisa memasukkan overlay ke live streamingnya kita. Misalnya kita ingin tambahin logo, ya, tambahin teks, ya, image bisa menggunakan JPEG maupun PNG. Ya, kita bisa berkreasi di situ. Dan ini adalah web based, di mana kita bisa akses semua fitur-fiturnya, ya, melalui web browser. Ya, di sini kita tinggal masuk ke IP-nya. Nanti saya akan coba tunjukkan. Dan seterusnya fitur yang saya ingin tonjolkan adalah di sini dia ada storage ya. Kita bisa masukkan micro SD sehingga kita bisa sekalian live streaming, sekalian kita record ke dalam storage. Oke. Ya, ini adalah contoh diagram simpelnya ya, di mana kita memiliki kamera, masukkan HDMI atau SDI ke E-series ini ya. Dan E-series ini kita gabungkan ke network cable ya, agar bisa dapat internet untuk kita bisa lakukan live streaming. Oke, saya akan coba pasangkan unit ini ya dengan dua skenario. Pertama adalah saya menggunakan video capture ya dari RGB Link yang
menggunakan 16:9 aspek rasionya. Dan yang kedua adalah saya akan menggunakan DSLR dengan posisi terbalik atau vertikal, ya, sehingga kita bisa live ke Facebook, ke Instagram, ke TikTok yang aspek rasionya itu biasa ditonton oleh orang-orang yang menggunakan HP, ya, dengan vertikal, ya. Oke, saya akan coba pasangkan dulu, di mana saya akan gabungkan dulu untuk network-nya, ya, di sini. Seterusnya ini adalah input dari RGB link, ya. Di in, saya akan masukkan di in, ya. Dan ini saya loop ke kamera, ya, kamera kecil ini agar saya bisa melihat hasilnya seperti apa. Dan terakhir saya masukkan powernya. Ya, di sini juga ada audio in dan out, ya. Jadi kita juga bisa masukkan untuk audionya menggunakan mungkin mikrofon, ya, atau mixer, dari mixer bisa. Dan kita tinggal power on di sini. Oke, setelah sudah kita power on, maka lampunya akan menyala di sini di belakang, ya. Oke, sebelumnya kita harus memastikan dulu dari video encoder ini dan laptop kita sudah tersambung, ya, dalam satu network, ya. Caranya adalah kita masuk ke command prompt. Kita coba ping, ya. Ping 192.168.1.168. Ya, ini adalah default IP dari video encoder tersebut. Kita coba lihat. Nah, di situ sudah replay, ya. Nah, setelah reply, kita coba masuk ke dashboardnya, kita buka browser, ya, dan kita masukkan IP-nya kembali. 1.1.168. Oke. Nah, karena saya udah pernah masuk sebelumnya, jadi dia otomatis, ya. Jadi kalau misalnya keluar admin dan username dan password, masukin admin dan admin, ya. Passwordnya admin juga. Nah, di sini saya ingin kasih lihat beberapa area doang, tidak semuanya, ya. Pertama adalah di bagian network ini, ya. Ini adalah tempat untuk kita mengatur IP-nya kita, ya. Kita bisa ganti IP di network manager, ya, dan kita configure. Nah, kita bisa menggunakan DHCP atau menggunakan manual set, ya. Di sini saya manual di 1.16, ya. Sedangkan yang 168 itu ada default-nya, default dari IP lokal si video encoder ini. Kalau kita lupa gitu loh, ya, untuk password yang kita set, kita bisa masuk menggunakan default-nya di 168, ya. Di sini kita sudah bisa ganti untuk IP-nya E2 ini menjadi 1.16, oke. Dan seterusnya kita masuk ke encoding and streaming setting, ya. Dimana kalau misalnya sudah terkoneksi, maka signalnya akan muncul di sini, ya. Kenapa dia putus-putus? Karena ini adalah motion JPEG, ya. Jadi dia capture gambar, bukan video real time, ya. Sehingga tidak memakan bandwidth yang banyak, ya. Ini untuk mengetahui apakah signalnya sudah masuk ke encoder ini apa belum, oke. Di sini kita bisa set untuk mainstream-nya, ya. Seperti tadi saya bilang di awal, dia ada dua, satu mainstream, satu lagi substream. Masing-masing dia bisa nampung sampai 8 channel, ya, 8 platform. Nah, untuk setting mainstream-nya, kita bisa masuk ke set dulu. Ya, di sini yang harus kita lihat, di sini kita bisa bitrate-nya, kita bisa ngontrol. Kita mau pakai CBR atau mau pakai VBR, ya. Saya lebih suka pakai VBR, ya, di mana bitrate-nya saya taruh di 2,5, ya, biasanya 2500 Mbps. Itu tergantung pada spek dari streamingnya kita, ya. Di sini saya taruh 2,5, ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah ketika kita melakukan streaming, ya, kita harus tahu dulu kita menggunakan berapa FPS, ya. Misalnya kita menggunakan 30 FPS, maka GOP size-nya itu baiknya kita kali 2, ya. Jadi 30 kali 2 kita set di 60. Oke. Dan ini adalah reference frame-nya ini kita 1, ya, bukan multi. Oke, dan untuk di sini bitrate auto adjust-nya itu saya disable, ya, biar dia fix di 2,5 M. Oke. Saya tinggal save, saya return. Saya balik lagi ke encoding stream ini, ya. Nah, kita sudah set untuk mainstream-nya. Sekarang kita akan coba lihat di sini ini sudah ada
RTSP ya, otomatis ya. Kita akan coba untuk signal RTSP-nya ya. Kita copy alamat ini RTSP dan cara ngetesnya adalah kita buka VLC ya. Nah, di media di open network stream ya, kita masukkan alamatnya ya dan kita play. Kalau sudah ketemu pasti dia akan keluar seperti ini ya. Sudah langsung, ini adalah streaming protokol RTSP-nya ya. Ini sudah bisa. Oke, saya coba matikan dulu. Nah, sekarang kita mau create, ini saya hapus dulu ya RTMP-nya. Kita mau create yang baru ya, di mana kita mau create add stream ya. Di sini kita tambahin. Nah, di sini stream service-nya itu kita bisa masukin seperti SRT ya. SRT itu Secure Reliable Transport ya. Itu kita bisa gunakan remote distribution protokol ya. Kita bisa transmission kamera kita ya lewat internet. Nah, ini saya nggak ngomongin panjang lebar. Dan untuk RTMP, nah RTMP ini adalah platform yang kita gunakan untuk live streaming ke Facebook, ke YouTube, ke Instagram dan lain-lain ya. Nah, di sini juga ada HLS service. HLS service itu HTTP dan HTTPS, di mana kalau kita memiliki NVR ya, dia bisa otomatis ngedetect protokol ini juga ya. Dan juga ada TSUDP, proxy pushing, SIP, dan RTP pushing. Kita nggak ngomong sampai ke situ. Kita akan coba membuat RTMP-nya. Ini stream service-nya saya pilih RTMP pushing, saya oke ya. Nah, dia akan muncul di sini ada satu RTMP pushing ya. Kita masuk ke settingnya dulu ya. Di sini settingnya enable pushing-nya kita yes ya. Dan pushing point ini yang harus kita set ya. Misalnya kita ingin live ke YouTube ya. Kita masuk ke studio kita. Studio YouTube. YouTube Studio. Oke. Pastikan kita masuk ke account kita ya. Nah, kita akan kita create go live. Kita start right now ya. Built-in camera. Izinkan. Oke, di sini kita keluar dulu ya. Kita nggak mau masuk ke sini. Kita masuk ke stream dulu untuk mendapatkan RTMP key-nya ya. Nah, di sini kita sudah dapat ya RTMP key-nya kita. Kita tinggal copy ya stream URL kita dan kita balik lagi ke E2 kita. Sekarang kita masukin, kita pas ya. Ini belum selesai. Di sini kita harus tambahkan slash ya. Jadi saya tambahkan slash dan kita balik lagi ke live stream-nya, kita copy untuk streaming key-nya. Saya copy dan saya masuk lagi ke sini, saya pas ya. Oke, username password leave it blank ya. Connection use all RTMP version yes, kita save ya. Dan kita return. Oke, sekarang kita coba balik lagi ke streaming kita. Dan kita akan lihat, kita akan live di sini. Ya, dia akan muncul. Apa yang ada di encode dari E2 ini akan muncul live. Ya, kita sudah live sekarang. Sekarang kita tinggal jalanin live streamingnya. Ya, ini untuk yang versi landscape atau horizontal. Ya, jadi kita bisa lihat dari laptop, kita bisa lihat dari handphone juga bisa sebenarnya, tapi posisinya ya landscape gitu ya. Cuman kita akan coba skenario kedua, yaitu kita akan live ke Instagram ya. Kalau Instagram atau ke TikTok dan yang lain yang memiliki landscape atau vertikal ya, bukan landscape ya, vertikal. Jadi 9:16 ya. Kita akhiri dulu stream ini. Sekarang kita akan coba setting untuk membuat menjadi vertikal ya.
Jadi kita akan ganti inputnya, ya. Kita ganti inputnya bukan dari RGB link switcher ini, ya, tapi kita dari mirrorless, ya. Kita coba. Nah, ini mirrorless saya. Sekarang saya akan ganti inputnya, ya. Ini inputnya, dan saya ganti dari mirrorless saya. Dan saya turn on kameranya. Oke. Nah, sekarang sudah muncul kamera saya di sini. Cuman posisinya terbalik ya, karena posisinya saya flip jadi vertikal, ya. Nah, kita bisa lihat di sini juga hasil dari encoder E2 ini juga adalah landscape ya. Nah, sekarang kita ingin mengubah menjadi portrait ya. Kita masuk ke video audio setting ya, dan video pre-processing di sini ya. Nah, di sini ada fitur ya, di mana kita bisa ada beberapa cara untuk membuat source-nya kita itu menjadi vertikal. Ya, pertama adalah kita meng-cut source tersebut ya, kanan kiri. Jadi kanan kirinya jadi blank ya. Kalau kita tetap ingin menggunakan RGB link, tapi kita mau vertikal bisa juga ya. Kita tinggal cut kanan kirinya menjadi blank ya, sehingga yang didapat cuman tengahnya doang, ataupun kita rotate ya. Tapi sekarang kita akan coba untuk versi rotate-nya ya. Di sini saya akan ubah menjadi 270 degree ya. Saya set, terus saya return. Oke, apa yang terjadi? Ops, sorry, saya terbalik ya. Bukan 270 ya. Saya balik lagi, di sini saya ganti menjadi 90 degree. Saya return. Oke, nah sekarang kita sudah jadi nih, udah jadi vertikal ya, sehingga kalau kita live ke Instagram, ke Facebook juga bisa. Orang-orang yang nonton menggunakan kamera, menggunakan HP, itu akan terlihat full ya. Kita akan coba live streaming ke Shopee Live ya. Kita akan create satu stream lagi di sini, add stream, menggunakan RTMP, dan oke, sekarang kita akan buka Shopee. Oke, kita masuk ke Seller Center, dan kita akan masuk ke promosi saya. Nah, di promosi saya di bagian bawah ada Shopee Live ya. Di mana Shopee Live ini di sini kita bisa dapetin untuk RTMP-nya kita ya. Oke, kita set dulu judulnya, misalnya testing. Kita masukin produknya apa yang mau dijual. Kita konfirmasi. Dan ini kita karena tes ya, kita pakai yang fitur tes saja dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah dapat nih RTMP dan kuncinya ya. Kita copy dulu RTMP-nya, kita balik lagi ke E2. Yang YouTube kita stop dulu ya. Oke, kita coba masuk dan kita gantikan link di sini. Kita pas ya, ini adalah Shopee punya ya, RTMP-nya ya. Kita balik lagi untuk copy yang kuncinya. Nah, pastikan sudah ada slash ya untuk memisahkan antara username dan key-nya ya. Oke, saya pas lagi dan saya save. Oke, saya return. Nah, sekarang kita sudah oke, dan kita akan coba start ya. Kita akan balik ke Shopee dan kita lihat, kita muat ulang. Oke, ini sudah keluar signalnya ya. Kita sudah berhasil live secara vertikal
di Shopee. Dan seterusnya saya akan kasih lihat bagaimana caranya kita memasukkan logo dan teks di sini di dalam live streamingnya kita ya. Kita coba masuk kembali ke settingannya. Nah, di bagian sini tuh ada yang namanya text, image, dan time overlay ya. Di sini kita masuk. Nah, kita akan masuk kalau kita ingin memasukkan image ya, kita harus masuk ke image management dulu ya. Di sini kita pilih file yang kita mau ya. Di sini saya sudah masukkan logo saya PNG ya. Dan saya masukkan filenya. Seterusnya saya masuk ke overlay setting ya. Oke, nah di sini kita mesti pastikan ya, kalau kita masukin di mainstream, maka setiap mainstream kita akan ada overlay ini ya. Ini saya set di dalam mainstreamnya, ada image, satu visual, dan teksnya ya. Dan kita akan enable overlay ini, kita pilih yes ya, dan don't rotate follow picture ya, dimana ya kalau misalnya kita bikin no ya nanti dia akan ikut rotate ya. Jadi kita yes saja, jangan di rotate sesuai dengan aspek rasio yang kita ada ya. Jadi ini cara settingnya ya. Sehingga kalau misalnya saya hapus ya logo, oke, jangan hapus logo deh, saya hapus teksnya ya. Di sini saya remove untuk teks yang jika live stream menggunakan mainstream ya. Kita akan lihat di Shopee Live kita ya. Teksnya sudah nggak ada, sudah hilang di sini. Dan setelah selesai ya, sebenarnya sesudah live kita sudah tidak memerlukan PC lagi ya. Jadi video encoder ini adalah menjalankan live stream ya, dari video switcher kita, video capture kita, ataupun DSLR kamera kita tanpa bantuan PC. Jadi seperti yang saya utarakan di depan, kita tidak perlu mengeluarkan budget lebih untuk memberi laptop yang powerful, yang memiliki spek khusus, dan juga menyewa operator untuk melakukan setting di OBS maupun vMix-nya. Jadi kita bisa live langsung ke beberapa platform secara berbarengan. Oke, demikian video tutorial mengenai video encoder A-series dari Kiloview. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa chat di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Dan juga bunyikan loncengnya agar video selanjutnya akan terdapat notifikasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton dan salam satu visual Indonesia.